Halo, nama gua Angga Lopop, biasa dipanggil Lopop, asli dari Metro Lampung. Pekerjaan saya atau aktivitas saya sekarang sebagai ayah dan sebagai visual artist yang aktif di Lampung lah. Sebenarnya mulai suka gambar tuh dari SD sih, kecil tuh udah mulai suka gambar. Contohnya biasanya anak-anak SD tuh gambar pada gunungan, ada jalan di tengahnya. Nah, aku tuh udah mulai nyoba gambar kayak hutan yang terbakar atau kereta api yang menabrak mobil. Soalnya dari kecil udah gambarnya udah agak nyeleneh lah daripada anak-anak yang lain lah. Tapi dari situ kayak udah kelihatan mbak, gambarnya ternyata asik gitu. Ya mungkin dari awalnya dari ada sesama temen yang suka gambar, suka drawing, suka sketsa, ada anak dari beberapa kawan di Facebook, akhirnya ketemu dan sempat membuat sebuah komunitas sketsa Lampung. Nah, mungkin dari awalnya dari situ sih, dari pertemanan antara satu dengan lain, sharing ilmu tentang gambar, buat komunitas sketsa. Kalau awal pameran dulu, akhirnya aku dan teman-teman buat pameran di pinggir-pinggir jalan aja, asik-asikan aja, kayak gambar drawing atau wajah atau pemandangan tempel-tempel aja. Nah dari situ kenapa karya-karya gue bisa keluar dari Lampung, misalnya kayak ke Jakarta atau Jawa, itu dari submission, dari open call galeri-galeri yang ada di Pulau Jawa. Ya akhirnya ada sebuah galeri namanya Galeri Red Base, itu ada di Jogja. Kisaran di tahun 2021 itu aku dapat tawaran untuk pameran tunggal solo show di Jogja itu. Akhirnya itu dibantu Mas Vito dari segi gimana caranya menulis, gimana caranya mendisplay karya yang tepat. Nah setelah dari Red Base yang di Jogja, pameran tunggal pertama itu, akhirnya nama aku mulai kesebar ke sesama pelaku, ke galeri-galeri yang lain yang misalnya kayak di Jakarta ada Madison. Nah dapat undangan pameran hampir setahun tuh bisa 3-4 kali lah undangan pameran di Madison itu. Sempat di Madison juga aku pernah diajak ke acara seni yang lumayan besar sih di Jakarta, namanya Art Moment. Selang beberapa tahun dapat dapat kesempatan buat pameran solo show lagi, yang keduanya, pameran tunggal ke Sydney, Australia. Aku sebagai opening pameran pertamanya itu pameran tunggal di sana. Jadi beberapa karya yang ada di Red Base Jogja sebelumnya ada yang dibawa ke Australia. Aku juga ada dapat beberapa karya terbaru juga aku siapin buat berangkat ke Australia itu. Berapa saat aku berubah dari karakter karya yang awalnya mungkin potret atau naturalis atau visual yang umum di umum yang bisa diterima di sekitarku dulu itu. Nah berkembang dari situ, kok kayaknya pameran-pameran atau teman-temanku yang sepantar kok bentuk visualnya rata-rata hampir sama gitu, uh, kayak makhluk hidup atau tentang alam.
dan juga pameran-pameran di Lampung waktu itu yang aku lihat secara garis besar ya mungkin karya-karyanya masih karya-karya yang wajar gitu ya, kayak karya yang masih bisa diterima sama masyarakat. Sedangkan aku ini suka suka hal-hal yang agak absurd gitu, bentuk-bentuk visual yang nyata atau nggak nyata, atau yang nyata itu yang nggak sempurna. Kadang aku suka hal-hal yang seperti itu dari artis-artis yang udah besar. Aku coba masukin ke karya-karya pribadiku gitu, misalnya kayak karakter dari artis siapa, misalnya kayak kayak Eko Nugroho, coba aku combine dengan gambarku. Mungkin pertama agak-agak mirip, kayak oh ini gambarnya Mas Eko Nugroho, ya aku jawab emang iya, aku emang sengaja iya masih nyontoh Mas Eko Nugroho. Nah kayak berikutnya coba sih aku nyoba karakternya, misalnya kayak karakternya Edi Hara gitu. Coba aku masukin karakter, tak tabrak-tabrakin gitu. Sering-sering aku ngambil contoh-contoh visual yang udah ada, terus aku gabungin ke visual yang aku punya gitu. Ya secara nggak langsung kan kayak eh, menabrakin beberapa visual menjadi satu, dan akhirnya apa sih sebenarnya yang pas buat aku nih, akhirnya apa gitu. Akhirnya sekitar di tahun 2020 mulai ya masih aktif. Waktu itu aku masih aktif berkesenian di Lampung, di Metro. Waktu itu aku masih kerja di luar bidang berkesenian gitu, kayak kerja di sales sebuah brand tembakau yang ada di Lampung. Aku nyoba karena saat itu berkesenian di Metro belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari lah, akhirnya aku nyoba kerja sales, jadi sales rokok itu lumayan lama, dari tahun mungkin dari sebelum sketsa Lampung itu ada, aku udah mulai kerja sales juga buat keseimbanganku antara kebutuhan sehari-hari sama kebutuhan karya ini bisa bisa jalan beriringan gitu ya. Mungkin secara nggak langsung bahkan kesenianku masih di dibiayai oleh pekerjaanku yang lain kayak nyales itu. Cuman ya mau gimana lagi kan, karena masa kita mau eh, mati-matian idealis, nggak mau lah, harus kerja sesuai passion. Kayaknya kok alangkah bodohnya gitu, sedangkan perut kita masih lapar. Akhirnya ada momen dimana udah saatnya emang perlu fokus di satu bidang yang aku sukai, yaitu tadi visual, gambar, di ngelukis. Alhamdulillahnya karyaku udah mulai dikenal, mulai tahu di beberapa galeri. Alhamdulillah ada mulai laku dari karya-karya yang kecil atau karya-karya yang menurut aku lebih lebih matang, lebih besar tuh, akhirnya ada beberapa mulai laku. Nah dari situ aku mulai yakin, wah ini bisa juga sih dari visual ngasilin duit yang bener-bener bisa nge-backup kebutuhanku dan keluargaku gitu ya. Mungkin kalau secara nggak terlalu besar, cuma cukup lah dari gambar itu. Seni itu kayak bingung dijelasin, kayak uang, di antara seni dan uang tuh kayak iya kayak enggak gitu loh. Kita nggak tahu besok bulan depan ini kita dapat uang dari mana, kita kadang nggak tahu mana karya laku mana yang enggak. Sebenarnya kan kayak hal yang etis nggak etis gitu. Soalnya dari awal bekerja berkesenian aku nggak mikirin finansial gitu, yang penting suka gambar kayak gambar terus ya duit, yang penting kalau emang ada pasti ada lah. Jalannya waktu akhirnya ya udah, mau nggak mau harus beriringan, mana yang untuk keluarga, mana yang untuk diriku sendiri, karya yang emang karya
ekspresiku apa yang benar ya, apa yang benar-benar ini karyaku gitu, kita harus bisa balance sih, harus bisa seimbang. Yang penting percaya sih, soalnya nggak mungkin juga lah apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, nggak mungkin juga, ya pasti ada timbal baliknya lah, ada ya bilang ada secerca harapan itu. Aku lopop, eh, proses proses hasil nggak tahu ya sih.